Sejak saat itu, dia tidak tahu apakah dia bisa bertemu lagi. Mungkin ini adalah sisi terakhir hidupnya. Aku ingin menjadi lebih kuat. Ziluan menangis dan berbisik, mengepalkan tinjunya, dan selalu merasa bahwa dia tidak akan pernah melihat iblis lagi. Dia tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Peristiwa masa lalu muncul dalam benaknya satu demi satu. Dari pertentangan, hingga tertangkap, hingga menjadi tahanan, dia pemalu dan sombong. Tanpa disadari, dia memiliki keterikatan pada iblis Chu yang dulu dibencinya. Ziluan menangis dan tidak bisa menahan perasaan sedih. Pada saat ini, wajah yang baik muncul, dan Yusang menyerahkan buah. Buah itu berkilauan dan tembus pandang, dengan rima khusus. Tampaknya Luan yang abadi berkicau samar-samar. Apa itu? Mata Ziluan yang berlinang air mata berputar dan tampak bingung pada Yusang. Jika kamu ingin menjadi kuat, makanlah ini. Apa? Ziluan bingung, dan matanya yang besar penuh air mata tampak bingung. Yusang menjelaskan, buah pembuluh darah, yang ditinggalkan oleh Chu Feng, dapat meningkatkan pembuluh darahmu untuk mencapai medan yang paling murni dan terkuat. Aku akan membantumu melindungi Dharma. Dia meninggalkannya padaku. Chu Feng telah lama menghilang. Dia tidak ingin melihat kesedihan dan air mata saat dia pergi. Dia tahu bahwa gadis yang sombong ini sebenarnya sangat rapuh dan tumbuh dalam kasih sayang para tetua. Jadilah lebih kuat, ini adalah keyakinannya, dan dia ingin segera bangkit. Dia menatap lubang besar di langit. Pengorbanan ke tanah itu samar dan belum menghilang. Saya tidak tahu hari apa, tidak akan ada masa depan. Waktu tidak memperlakukan saya. Dia selalu merasa tidak cukup waktu. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengikuti jalan saat ini. Chu Feng melakukan perjalanan jauh, dan beberapa kelompok etnis ditakdirkan untuk menjadi yang teratas. Dia mempelajari kebiasaan dan kekuatan orang-orang kuat dari kebangsaan Yuan yang membuka gua di luar negeri. Klan Yuan, dia harus bertabrakan. Tidak hanya untuk Yusang, tetapi juga untuk Chu Feng sendiri, karena dia telah bertarung dengan keluarga di medan perang tripartit dan di area terlarang Mahkamah Agung. Mengumpulkan tanah evolusi dari ladang Tao dari orang-orang kuat dari kebangsaan Yuan adalah jalan pintas tercepat. Dia tidak memiliki beban psikologis. Selain itu, ia juga harus membalaskan dendam kepada satu orang, yaitu Dewa Rubah Batu, yang juga harus berhubungan dengan suku Yuan. Si Hu diasingkan ke negeri asing oleh gurunya dan meninggal karena membatu. Ketika ia berada di dunia bawah, Chu Feng dan banyak jenius memasuki negeri asing dari tanah murni Lamunan dan berlatih di sana. Oleh karena itu, ia terkontaminasi dengan materi abu-abu dan terjerat oleh keanehan. Ia juga mengenal Si Hu di sana. Lao Hu banyak membantunya, bahkan menyelamatkannya, dan memberinya peta harta karun matahari. Namun, ia belum menjelajah sejak ia datang ke Yangjian. Karena sebelumnya dia tidak menggunakannya, dia telah mengambil jalan terkuat, menekan kultivasi, memotong tubuhnya dari tingkat tinggi, dan akhirnya menggiling hingga ke tubuh emas, membuat tubuh fisik berjalan seperti seorang Buddha di dunia. Baru-baru ini dia menyelesaikan proses ini, dan kemudian dia mulai menggunakan serbuk sari untuk menerobos medan Raja Shuangheng. Sekarang, jika dia punya waktu, dia dapat menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh Si Hu di bawah sinar matahari. Namun, dia memiliki harapan psikologis, yang sebagian besar tidak berguna. Dia tidak kekurangan sihir evolusi. Saat ini, itu sudah cukup. Yang paling dia kekurangan adalah tanah eksotis yang terkait dengan evolusi. Saya tidak tahu apakah Si Hu baik-baik saja di bumi, dan sekarang apakah dia benar-benar membatu dan tidak bisa bergerak. Saya harap dia tidak akan sepenuhnya diam. Jika dia punya kesempatan, dia akan kembali untuk menyelamatkannya. Meskipun Si Hu tidak mengatakannya dengan jelas, Chu Feng menyadari melalui petunjuk bahwa sebagian besar gurunya berasal dari kebangsaan Yuan. Sekarang, semua jenis tanda semakin jelas. Gurunya hampir menjadi monster tua yang dipromosikan ke level Daewo ratusan tahun yang lalu. Kekuatan masa lalu telah menjadi kekuatan mengerikan level Daewo. Menurut Yusang, ada dua makhluk mengerikan di negara Yuan, satu adalah makhluk level Daewo dan yang lainnya adalah monster penelitian. Chu Feng telah memastikan bahwa monster level Daewo adalah Master Si Hu, yang ahli dalam hukum waktu dan telah memasuki negeri asing. Di negeri asing, laju aliran waktu sangat salah. Terlalu cepat, Si Hu menduga bahwa gurunya akan memurnikan negeri asing menjadi harta karun waktu. Di Yangjian,
monster tua dan makhluk terkenal yang menguasai hukum waktu benar-benar langka. Orang gila Wu, ada di permukaan. Dharmanya digali dari gunung yang terkenal setelah kehidupan yang sempit. Yu Sang sangat mengenal orang Yuan dan tahu bahwa mereka juga memiliki hukum waktu. Namun, hanya beberapa orang Yuan yang diizinkan untuk membaca hukum rahasia tertinggi ini, dan sangat sulit untuk mempraktikkannya. Master Xiu Tianzun dulunya sangat kuat. Dia mendorong alam yang sama sepenuhnya. Dia tak terkalahkan pada masanya dan benar-benar memenuhi syarat untuk berlatih. Monster yang dapat memusnahkan suatu era dan memimpin dunia benar-benar teror yang tak terbatas. Tentu saja, ketika dia bangkit, dia tidak dilahirkan dengan Li Fu atau dengan seorang womaniak. Kalau tidak, siapa yang lemah atau kuat pada level yang sama harus menjalani ujian yang mengerikan. Namun, pria ini benar-benar monster. Sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang dapat dipromosikan ke level Daewo. Dia benar-benar monster. Pada saat itu, orang pertama Daneng menekan beberapa kali. Yu Yangjian adalah makhluk yang hampir tak terkalahkan dengan satu kaki. Tidak ada seorang pun yang bisa mengawasi dan menyeimbangkan. Sekarang dia sendiri adalah monster Daewo, penguasa Sihu, yang memberikan tekanan besar pada Chu Feng. Jika toples batu tidak pulih, Chu Feng benar-benar harus bersembunyi sejauh yang dia bisa. Dia tidak kekurangan kepercayaan diri dan keberanian berdarah, tetapi dia tidak bisa menjadi orang yang gegabah. Kenyataannya penuh dengan darah dan tulang. Jika dia impulsif, dia tidak akan berakhir baik. Setidaknya, dia jauh dari memiliki kekuatan untuk menantang monster tingkat Daewo. Nah, ini dia. Chu Feng datang ke Yuezu, jauh di sana, menghadap puncak gunung yang indah di kejauhan, di mana air terjun perak tergantung, asap tipis mengepul, berwarna-warni dalam cahaya pagi, seluruh hutan gunung itu suci, dan beberapa lahir. Kuil Tao di sini dihuni oleh energi besar dari kebangsaan Yuan. Itu benar, Chu Feng mengincar Dao Chang Daneng. Dia ingin datang ke tempat ini tanpa kualitas yang luar biasa. Dia tidak menyukai Dao Chang Tianzun lagi. Jika Anda ingin melakukannya, Anda harus melakukannya dengan cara yang besar. Bagaimanapun juga, itu akan dijarah. Tentu saja, jika Anda benar-benar ingin melawan Daneng, dia tidak punya dasar. Meskipun membunuh Da Tianzun telah menguji kekuatannya, makhluk-makhluk setingkat Daneng itu terlalu kuat dan dia tidak yakin. Jika Anda dapat menghindarinya, Anda harus menghindarinya. Sebaiknya Anda memanfaatkan ketidakhadiran Daneng di dojo. Chu Feng tidak merasa malu. Sudah berapa lama dia memulai jalan evolusi? Musuh-musuh lama ini adalah monster sebelum zaman kuno. Mereka hidup lama dan mengumpulkan terlalu banyak. Dia berjalan-jalan, mempelajari dojo dengan saksama, lalu pergi. Kebangsaan Yuan, yang menjadi targetnya, tentu saja memiliki lebih dari satu tujuan, dan dia tidak ingin menjarah kuil Tao. Jika memungkinkan, dia tidak keberatan melubangi peti mati beberapa orang kuat yang membuka gua di luar. Chu Feng pergi ke Zuozu dengan tangan di punggungnya dan matanya yang dalam. Dia berlama-lama di luar baskom untuk waktu yang lama dan dengan hati-hati menjelajahi medan. Kemudian dia pergi ke Huisu. Dia tidak memulai, tetapi menatap ke langit. Dia sedang menunggu kesempatan dan selalu merasa akan ada perubahan mendadak. Di luar wilayah, tanah pengorbanan berkabut, menjulang, dan berhadapan dengan 3 instrumen. Ini tidak akan berlangsung lama, tetapi pada akhirnya akan merusak keseimbangan dan menghasilkan hasil. Chu Feng menduga bahwa orang-orang Yuan juga sedang menunggu. Mungkin mereka telah mulai mempersiapkan pertemuan umum dalam keluarga dan membahas tren masa depan secara tertutup. Bagaimanapun, ketika cuaca berubah, itu hampir merupakan hasil terakhir. Orang-orang Yuan berlindung. Mereka lebih memperhatikan hasil di langit daripada yang lain. Chu Feng sedang menunggu. Jika 3 kekuatan besar pergi berturut-turut dan kembali ke negara Yuan, kesempatannya akan datang. Tidak bijaksana untuk bertarung langsung melintasi 2 alam besar. Mungkin dia akan masuk sendiri. Karena ada kesempatan, tunggu saja. Huizu, ada rumah harta karun Buddha rubah batu di sini. Hati Chu Feng tergerak dan mempelajarinya dengan saksama. Kemudian dia berangkat dan pergi menyusuri pegunungan, mencari petunjuk peta harta karun. Bagi orang kuat yang ahli di bidangnya, tidak ada yang lebih cocok untuk melakukan hal semacam ini. Tidak sulit untuk mendapatkan petunjuk yang jelas tentang lokasi harta karun. Itu adalah rawa, kelihatannya sangat sunyi dan berkabut. Hanya beberapa buaya ajaib yang tidak aktif, tetapi jalan Tao tidak dalam.
Beberapa pohon jarang sangat lebat. Mereka berakar di rawa dan menutupi area ini. Mereka tampak gelap dan lembab, dan tidak ada sinar matahari sepanjang tahun. Setelah Chu Feng menemukannya, dia meninju ke bawah, membuka rawa, dan kemudian masuk ke dalam. Segera, dia terkejut. Seseorang sampai di sana lebih dulu. Tempat ini telah dibuka, dan larangan istana bawah tanah telah dilanggar. Seseorang bereaksi lebih ganas darinya. Dalam sekejap, 10 cahaya putih meledak, menembus kehampaan. Namun, Chu Feng mengangkat tangannya dan dengan mudah memblokirnya. Bagaimanapun, kekuatannya sekarang sangat kuat. Orang-orang biasa di bawah sinar matahari sama sekali tidak bisa mendekatinya. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dan melihat seorang kenalan. Seorang wanita berlekuk, seperti ular yang cantik, anggun dan bergelombang. Pinggangnya yang kecil dan kaki gioknya yang ramping sangat jernih, dan beberapa di antaranya terekspos di luar gaun perang. Kulitnya seperti lemak beku, wajahnya yang kecil putih dan kristal. Sangat indah tanpa cacat, terlalu cantik, matanya yang besar berair dan spiritual. Yang paling menarik perhatian adalah 10 ekor rubah putih tanpa cacat di belakangnya, yang langsung membuat orang menebak rasnya, Tianhu. Jiwei Tianhu sudah menjadi tokoh Tianzong dalam keluarga Fox. Bakatnya langka dan langka di zaman kuno. Wanita ini memiliki 10 ekor. Dia menawan dan menawan. Dia memiliki temperamen yang dapat membalikkan semua makhluk hidup. Ini adalah pesona aneh yang melekat pada ras tersebut. Itu kamu. Mereka berbicara hampir bersamaan. Chu Feng secara alami mengenali bahwa ini adalah keturunan Si Hu Tianzun. Dia telah melihat 10 penyihir rubah terkenal di medan perang tripartit. Pada awalnya, dia ditemukan oleh anjing hitam dan tertangkap oleh proyeksinya. Dia ingin mengambil tombak kayu hitam kecil di tangannya untuk memurnikan obat. Akibatnya, ketika dia meletakkannya kembali, dia membuat kesalahan transmisi langsung. Anjing yang tidak dapat diandalkan itu mengirimnya ke ember mandi wanita di depannya, menyebabkan cipratan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kau benar-benar mengenal kakekku? Wanita di hadapanku memiliki temperamen yang unik. Ini adalah rubah sungguhan. Dia memiliki postur yang dapat membalikkan semua makhluk hidup. Dia meliriknya. Terakhir kali, ketika ketiga pihak merasa malu, Chu Feng menjelaskan bahwa dia mengenal Si Hu Tianzun dan menyebutkan nama rubah tua Suken. Ya, bagaimana lagi aku bisa menemukannya di sini? Chu Feng mengangguk dan tidak meremehkan wanita itu. Ini adalah seorang jenius sejati. Pada awalnya, ketika dia berada di medan perang tiga pihak, dia adalah seorang santo agung, tetapi dia merasakan tekanan tertentu pada wanita itu, karena wanita itu selangkah lebih maju darinya dan jatuh dari santo agung ke medan tubuh emas. Basis Dao begitu kuat sehingga sangat menakjubkan. Namun, sekarang Tianhu berekor 10 sedikit lebih buruk darinya. Saat ini, itu hanya di medan tingkat dewa. Tentu saja, ini cukup untuk mengejutkan dunia luar. Daoji masih sangat kokoh dan merupakan sosok kuat yang ditakdirkan untuk bangkit dari keluarga Fox. Faktanya, 10 rubah surgawi jauh lebih mengejutkan daripada Chu Feng. Sudah lama aku tidak bertemu mereka. Cao De dan Chu Feng yang asli di depanku sebenarnya adalah Hang Wang. Ketika mereka berbicara, Chu Feng tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu wilayah kekuasaannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melihatnya. Jadi, jika ada rahasia di sini, aku tidak membutuhkannya. Teruslah berlatih di sini. Sekarang aku hanya ingin mencari tanah yang berbeda. Chu Feng tidak memiliki harapan apapun. Si Hu memberikan beberapa situs harta karun. Itu tidak terlihat seperti tanah yang berbeda. Benar saja, 10 rubah surgawi menggelengkan kepala, dan kemudian dia tersenyum. Untuk sementara waktu, seluruh istana bawah tanah menjadi cerah. Itu terlalu istimewa. Ini adalah pesona alami keluarga Fox. Jangan menertawakanku, aku punya anak. Chu Feng serius. Wajah Tianhu ekor 10 tiba-tiba menjadi hitam. Dia benar-benar ingin menyapunya dengan satu ekor. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberitahuku berita tentang leluhurku. Kamu tidak harus pergi. Kamu dapat berlatih di sini. Ada metode kultivasi spiritual yang mendalam di sini. Fox Tianjiao berkata dengan tidak senang. Chu Feng penasaran. Sungguh metode kultivasi spiritual yang hebat. Dia mengikutinya dan melihat sebuah artikel tentang evolusi cahaya jiwa. Itu benar-benar sangat misterius dan langsung menuliskannya. Namun, ada metode mencuri napas, rune emas pada kaleng batu,
dan arsenal yang diambil dari orang gila Wu. Dia sudah lama tidak kekurangan keterampilan itu. Chu Feng tidak ingin menunda di sini. Dia takut kehilangan kesempatan untuk menyalin sarang Daneng dan siap untuk segera pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia berpikir sejenak dan memberitahu si Hu Tianzun tentang beberapa situs harta karun yang telah dia ceritakan kepadanya dan Tianhu berekor 10. Dia merasa bahwa ini seharusnya milik keluarga Tianhu. Tianhu berekor 10 tergerak dan menyadari bahwa pria ini sangat jujur. Dia tidak ingin memiliki harta karun ini, tetapi dia memberikannya langsung kepadanya. Kakekku, dia ingin bertanya apakah Dewa Rubah Batu dapat bertahan hidup, tetapi dia takut akan kabar buruk. Dia dalam situasi yang sulit, tetapi menurutku hidupnya sulit. Cobalah untuk berevolusi. Di masa depan, aku akan membawamu ke dunia bawah dan menyelamatkannya bersama-sama. Kemudian Chu Feng pergi untuk mendapatkan tanah berenergi tinggi yang telah dia jadwalkan. Ada pepatah yang tidak dia katakan. Itu berubah. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi besok. Asumsinya adalah dia dapat bertahan hidup. Jika tidak, di mana kita bisa membicarakannya di masa depan? Mengapa kamu belum kembali ke keluarga Yuan? Chu Feng mengerutkan kening. Pada hari ini, dia mengatur ladang di Huizhou, Zuozhou, dan Yuezhou dan bolak-balik berkali-kali. Hasilnya, dia menemukan bahwa 3 orang tua dengan vitalitas yang suram dan menurun selalu tidak bergerak dan tidak bergerak. Cuaca telah berubah. Bukankah mereka akan dipanggil kembali untuk membahas hal-hal besar bersama? Chu Feng menenangkan diri dan memutuskan untuk menunggu. Temukan Lao Gu dan lihat apakah dia bisa mengumpulkan banyak tanah tingkat Tianzun dan tanah tingkat energi yang berbeda. Chu Feng memikirkan Lao Gu. Bagaimanapun, Lao Gu menangis sampai mati dan akhirnya menemukan bahwa saudara angkatnya Li Fu masih hidup. Li Sun Spot sebagian besar ingin memberinya kompensasi dan memberinya penjelasan. Selain itu, Lao Gu adalah suku penggerek yang khas. Dia menyembunyikan banyak hal baik dan menguburnya di pegunungan di seluruh dunia. Selain itu, Lao Gu telah menciptakan lebih dari selusin organisasi. Meskipun sebagian besar dari mereka telah mati selama bertahun-tahun, masih ada satu, organisasi pendukung kaisar. Hanya Lao Gu yang bisa memikirkan nama yang genit dan narsis seperti itu. Apakah dia ingin menjadi kaisar abadi atau apa? Chu Feng dan masa lalu telah meminjam kekuatan organisasi ini beberapa kali, dan membiarkan mereka mengerahkan kekuatan mereka. Misalnya, mereka bentrok dengan orang-orang di awal. Lao Gu menggunakan token untuk secara langsung memobilisasi ratusan dewa untuk muncul di lapangan. Selain itu, Chu Feng terakhir kali mengakhiri ibu kota hitam, menghancurkan sarang pembunuh, dan juga menerbitkan pesan di jaringan gelap, menggunakan organisasi ini untuk menyelidiki detail hitam terlebih dahulu. Chu Feng menemukan tempat dan datang ke area peradaban ilmiah dan teknologi. Dia terhubung ke internet dan masuk ke jaringan gelap khusus. Ini adalah informasi kontaknya yang terpisah dengan Lao Gu, meninggalkan pesan rahasia. Saya tidak pernah berpikir bahwa sebelum dia berhenti, dia dibalas dalam hitungan detik. Lao Gu jelas juga berada di area peradaban ilmiah dan teknologi. Kemudian, Chu Feng dengan tegas menghubunginya secara langsung dengan komunikator, diproyeksikan secara langsung, dan berbicara langsung dengannya. Lao Gu sangat menikmatinya. Ia minum di sebuah klub megah dengan balok-balok berukir dan bangunan-bangunan yang dicat. Tampak 2 wanita cantik sedang menuangkan anggur untuknya. Namun, kedua wanita cantik itu tidak semuanya ada di layar dan tidak dapat benar-benar melihat mereka. Old Gu, apakah kau melihat kakak tertuamu Li Hei? Apakah ia menjelaskan kepadamu bahwa ia tidak meninggalkan harta karun untukmu? Apakah ada tanah abadi? Keluar dari sini. Lelaki tua itu sangat marah hingga anggur tumpah dari mulutnya. Kakak laki-lakinya yang tidak dapat diandalkan membuatnya menangis. Dia sangat sedih dan menangis sampai mati. Akhirnya, dia pembohong besar. Sekarang dia kabur dan tidak datang menemuinya. Aku tidak tahu apakah aku malu atau malu. Pada akhirnya, aku hanya meninggalkannya selembar kertas dengan artikel tentang pernapasan dan 3 teknik yang luar biasa, dan memintanya untuk berlatih dengan baik. Tidak ada yang muncul. Lao Gu sangat marah sehingga dia benar-benar ingin bertemu dengan kakak laki-lakinya. Tanyakan padanya secara langsung, Li Dahei, bagaimana dengan hati nuranimu? Apakah kamu tidak malu? Bahkan saudara-saudaraku ingin hidup dan mati. Aku tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Lao Gu, berhenti minum dan siapkan tanah asing untukku. Aku sangat membutuhkannya.
teriak Chu Feng. Nanti, aku hanya ingin minum. Aku sangat marah. Aku benar-benar ingin mencari seseorang untuk mengalahkan kakak laki-lakiku. Namun, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Orang tua itu marah. Temukan aku, investasikan padaku, biarkan aku memiliki cukup tanah evolusi. Bangkitlah dengan cepat, dan kembali untuk membantumu mengalahkan kakak laki-lakimu. Chu Feng menepuk dadanya dan berkata, jangan sia-siakan itu. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Lupakan saja, aku tidak akan berbicara denganmu. Aku akan minum dengan kekasih impianku. Jelas, orang tua itu tidak tertarik untuk berbicara, tetapi juga sangat kehilangan dan kesal. Wajah Chu Feng tiba-tiba menjadi hitam dan berkata, tunggu sebentar, menurutmu dengan siapa aku minum? Apakah dia tahu siapa kekasih lama dalam mimpi itu, kehidupan Qin Loyin sebelumnya dan kecantikan pertama dalam prasejarah, Qin Yin? Tentu saja itu Qianku. Lao Gu berkata, aku akan membunuhmu. Itu anakku. Meskipun aku tidak ada hubungannya dengan dia, jangan salahkan aku karena datang. Itu menjijikkan. Li Dahei brengsek. Kau benar-benar bajingan. Itu keterlaluan. Mereka semua menentangku. Terutama kamu, mengapa kamu menghujat Qin Yin? Meskipun kesanku tentangnya hampir kabur, itu adalah pikiran sekali. Jika kamu berbicara omong kosong, aku berjanji untuk datang dan memukulmu terlebih dahulu. Lao Gu sangat marah. Pamanmu, tidak ada cara untuk bernalar. Chu Feng terdiam. Orang tua itu mengira dia menganiayanya dan menodai Dewi. Dia tidak percaya bahwa dia bahkan memiliki seorang putra. Kemudian dia melihat ada gulungan gambar kuning di seberang Lao Gu. Orang-orang di dalamnya benar-benar mirip dengan Qin Loyin. Mereka adalah peri suara hijau cantik pertama dalam prasejarah. Chu Feng berhenti bicara dan bukan orang sungguhan. Dia tidak lagi merangsang Lao Gu. Akhirnya, dia berkata lagi, jangan menunda, orang tua. Aku ingin dipromosikan. Jika kamu tidak memberiku tanah yang berbeda, aku akan segera merepotkanmu. Ayolah, aku Tianzun yang hebat sekarang. Satu pukulan untuk kalian berdua. Tidakkah menurutmu hebat membunuh Tianzun? Aku masih bisa menekanmu sekarang. Orang tua itu memiliki bibir merah dan gigi putih. Dia terlihat seperti pemuda yang cantik. Dia cukup muda, tetapi sekarang dia sangat pemarah. Chu Feng benar-benar terkejut, orang ini telah menjadi dewa yang hebat dan berevolusi terlalu cepat. Namun, dia segera merasa lega bahwa lelaki tua itu telah menyimpan banyak hal baik di mana-mana dalam kehidupan sebelumnya, yang dipersiapkan untuk kehidupan ini. Selain itu, tubuh daging lama bukanlah tubuh baru. Tubuh dagingnya sama sekali, tetapi untuk kesempurnaan, keterpisahan, dan potensi yang luar biasa. Dia mengambil jalan 9 Yuzi, mengubur dirinya di neraka dan melakukannya lagi. Baiklah, Lao Gu, aku baru saja. Tidak butuh waktu lama, aku baru saja membunuh seorang Zun surgawi yang hebat, seorang anggota kebangsaan Yuan. Apa yang kamu bicarakan? Lao Gu terkejut dan tidak mempercayainya. Dia ingin memarahi ibunya. Aku baru saja menjadi dewa yang hebat dan ingin pamer secara diam-diam. Katakan padaku, kau baru saja membunuh satu. Jadi aku sangat mendesak, sangat mendesak. Jika aku ingin berubah lagi, aku butuh tanah evolusi. Chu Feng berkata, berapa banyak yang kau inginkan? Orang tua itu skeptis. Tanah yang berbeda tingkat energinya besar, berikan aku 100.000 jin. Chu Feng berteriak, berapa banyak? Lao Gu hampir melempar komunikator itu ke tanah. Kemudian dia mencungkil telinganya karena takut salah dengar. 100.000 jin. Lao Gu kembali mencungkil telinganya dan memastikan bahwa pendengarannya benar, yaitu, dia tidak berada di dekat situ, kalau tidak, dia harus menyerang Chu Feng. Apakah kamu dikalahkan oleh Li Dahei? Tanyanya, sejak dia tahu bahwa dia telah dijebak oleh kakak laki-lakinya, dia menjadi kurang dihormati dari kekagumannya di masa lalu. Dia selalu merasa bahwa Li Heng adalah lubang hitam besar. Kamu baru saja dibawa pergi. Aku kuat dan membutuhkan lebih banyak secara alami. Chu Feng mengoreksi. Orang tua itu berkata dengan wajah hitam, dibutuhkan 100.000 jin untuk menjalankan naga cantik. Apakah kamu gila? Orang-orang tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Ketika aku berevolusi lagi, aku membutuhkan banyak orang. Kalau tidak, mengapa tidak terkalahkan di bidang yang sama? Itulah yang membuatku istimewa. Orang tua itu menatapnya di seberang layar dan berkata, apakah kamu tidak malu? Bukankah itu raja yang konstan, bahkan jika kamu baik?
Tetapi sekarang kamu hanya ingin berevolusi menjadi makhluk surgawi. Apa yang kamu inginkan dari begitu banyak tanah yang berbeda? Tambahkan, aku sekarang adalah SHUANGHENG Wang Daoguo. Aku baru saja membunuh dewa yang hebat. Aku berbeda dari yang lain. Aku membutuhkan banyak hal kali. Ini, suplemen semacam ini sedikit memilukan hati. Lao Gu ingin meludahi wajahnya. Dia baru saja menjadi dewa yang hebat. Dia menekankan lebih dari sekali bahwa dia baru saja membunuh satu. Sungguh memalukan. Chu Feng menambahkan, aku terlalu kuat. Tanah tingkat Tianzun yang berbeda belum tentu efektif untukku, karena aku menggunakan banyak tanah tingkat Tianzun ketika aku mempromosikan buah SHUANGHENG Qingtao. Wajah Lao Gu sedikit merah dan kemudian biru. Tidak bisakah kau berhenti? Aku tahu kau kuat dan terus menekankannya. Kepada siapa? Aku maju dengan pesat. Aku juga membutuhkan banyak tanah super. Aku akan segera memasuki bidang itu. Aku telah menyiapkan 3 tanah besar dengan tingkat energi yang berbeda untuk diriku sendiri. Kata Lao Gu, dia harus menyelamatkan mukanya, jika tidak, apakah dia akan benar-benar menjadi ayam yang lemah? Tidak mudah untuk menerobos semua jalan dan menjadi master surgawi yang hebat. Aku masih ingin pamer. Akibatnya, iblis yang penuh kebencian menusuk hatinya dan membuat paru-paru Lao Gu sakit, jadi sekarang dia memasang sikap sombong. Dia ingin Chu Feng mengerti bahwa keluarganya akan dipromosikan lagi. Dia masih menekannya dan melampaui ranah iblis Chu-nya. Lao Gu, santai saja. Jika akumulasi tidak cukup dalam dan waktu pendinginan tidak cukup lama, sesuatu akan terjadi. Kau harus berhati-hati dan jangan main-main. Chu Feng memiliki sikap yang serius dan tulus. Hidungmu yang kuno bengkok, kau masih remaja. Anda telah membuat kemajuan yang sangat pesat. Jika Anda tidak mengatakan bahwa Anda belum mengumpulkan cukup banyak, Anda masih membujuk orang lain. Siapa yang bisa mengejek ini? Hidung yang lama bukanlah hidung, dan mata bukanlah mata, aku benar-benar tidak ingin melihat setan ini lagi. Namun, dia menahan diri dan harus mengingatkan Chu Feng, karena masalahnya benar-benar sangat serius. Dia berkata, apakah kamu tidak memikirkan dirimu sendiri ketika kamu mengatakan itu padaku? Orang tua itu berdiri dengan sungguh-sungguh dan berkata, jalan Serbuk Sari terlalu berbahaya. Jika akumulasinya tidak mencukupi, jika kamu menjadi gila seperti dirimu, bahkan 10.000 jiwa akan mati dengan menyedihkan. Aku menyarankanmu untuk diam mulai sekarang, atau pergi ke dunia manusia untuk mengalami semua jenis kehidupan. Jangan berevolusi lagi, atau kamu akan berakhir dengan buruk. Ini bukan omong kosong. Jika kamu benar-benar ingin ceroboh, apakah kamu sombong atau modal penelitian, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Sejak zaman kuno, tidak ada kecelakaan, tetapi mereka yang berevolusi terlalu cepat tidak akan berakhir dengan baik. Tahap awal evolusi Serbuk Sari baik dan datar, tetapi di tahap tengah dan akhir, angka kematian melonjak, dan tidak ada jalan yang mulus. Orang-orang biasa di Raja Dewa tidak akan mengatakannya, tetapi mereka yang memiliki bakat dekat dengan keadaan surga, yaitu Raja Dewa Kuasi Surga Khusus. Jika mereka ingin menjadi dewa, persentase keberhasilannya sangat rendah, kurang dari 100. Jika Anda menghitung Raja Dewa biasa, persentase ini tidak terbayangkan. Dan guru surgawi lebih sulit. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, persentasenya hanya akan lebih rendah. Lao Gu, jangan bicara tentang saya. Bagaimana dengan diri Anda sendiri? Bukankah sangat bersemangat untuk bangkit begitu cepat? Tanya Chu Feng. Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak mengalami perampokan kematian? Saya hampir mengalami kecelakaan di negara dewa yang agung. Ketika saya menjadi dewa yang agung, saya mengalami malapetaka spiritual dan mengalami kemalangan pembusukan. Saya hampir mati. Mengandalkan cara dan keterampilan saya yang luar biasa, saya dapat melawan langit. Cobalah orang lain untuk memastikan bahwa tubuh-tubuh itu bau, tetapi 100 nyawa tidak cukup untuk mengimbanginya. Lao Gu memperingatkan dengan serius bahwa ada unsur pamer dan membual, tetapi sebagian besar dari itu benar. Proses ini sangat berbahaya. Jangan khawatir, Anda bisa melakukannya, saya akan menjadi lebih kuat. Chu Feng menepuk dadanya dan berkata, aku benar-benar tidak melihat Gu tua. Apa yang harus kau katakan? Aku hampir mati karena amarah kuno. Bisakah anak yang sudah mati ini berbicara dengan bahasa manusia? Bagaimana menurutmu, terutama ingin memukulnya? Lao Gu bertahan, lalu menegakkan punggungnya lagi, mengembalikan posturnya yang angkuh,
meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata, "Kau berbeda dariku, dan kau tidak melihat siapa aku." Kemudian dia mengatakan yang sebenarnya. "Kita berbeda. Aku telah dikuburkan di rumah Yin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di negara bagian 9 Yusi. Aku telah tertidur dan membentuk kembali diriku dari prasejarah hingga sekarang. Dapat dikatakan bahwa ini adalah akumulasi terbaik, tak tertandingi. Setelah waktu yang lama, aku menunggu dalam kegelapan untuk mekar dengan cerah dalam kehidupan ini." Lao Gu sangat serius kali ini. Dia tidak bercanda, ini adalah situasi yang sebenarnya. Akumulasinya sudah cukup. Sudah berapa tahun sejak prasejarah. Saya telah menunggu kesempatan kehidupan ini dan mengalami baptisan tahun yang tak terbatas. Chu Feng juga menjadi serius dan berkata, "Saya tahu situasi saya. Jangan khawatir, pasti tidak ada masalah. Selama ada tanah tingkat tinggi untuk memastikan kesehatan saya, yang saya butuhkan sekarang hanyalah waktu. Dunia ini akan segera berakhir. Tidak ada masa depan. Jika saya tidak bangkit sekarang, saya akan memikirkan akumulasi apa dan mati lebih cepat." Lao Gu menatapnya. Orang ini berasal dari dunia bawah. Bagaimana dia bisa begitu istimewa sehingga dia tidak perlu mengumpulkan? Dia sedikit curiga terhadap kehidupan. Dia ingin mengiris Chu Feng dan mempelajarinya. Tubuh muda, Raja Shuangheng Dao Guo, sekarang dia berteriak bahwa dia akan segera dipromosikan. Chu Feng berkata lagi, "Zaman kuno, apakah Anda memiliki serbuk sari yang tepat? Jangan berevolusi secara tidak teratur. Jika Anda benar-benar tidak bisa, saya akan mencari beberapa tanaman dengan kualitas yang sangat baik untuk Anda di masa depan." Wajah lelaki tua itu berkedut dan masih memberitahu Chu Feng untuk memperhatikan. Alhasil, dia mengajarinya secara bergantian. "Tentu saja aku sudah. Pada tahun-tahun itu, aku sudah sepenuhnya siap. Di masa lalu, ada beberapa pohon obat suci, yang sangat memberontak. Semuanya kusimpan baik-baik dan kutanam di tempat rahasia. Terakhir kali aku melihatnya, pohon itu masih ada di sana. Buah pada beberapa pohon obat hampir matang. Selama diberi banyak tanah yang berbeda, waktu pematangannya bisa dipersingkat dengan cepat. Pohon-pohon kuno yang berbeda itu, yang berbunga dan berbuah, semuanya sesuai dengan tingkat alam yang berbeda." Lao Gu menyiapkan lebih dari satu jenis tanaman obat. Dia bahkan memiliki 3 kebun obat lainnya. Namun, kali ini, beberapa varietas sudah lama membusuk. Bahkan jika benih bunga tumbuh lagi, beberapa tanaman hilang, tetapi secara keseluruhan, itu cukup untuk keperluan lain. Berbicara tentang ini, lelaki tua itu curiga dan berkata, "Aku adalah varietas langka yang disiapkan untuk diriku sendiri di prasejarah ketika kakak tertuaku berkuasa. Beberapa di antaranya bisa disebut tak tertandingi, tetapi di mana kamu memiliki serbuk sari dan pohon obat suci." Dia memperingatkan Chu Feng bahwa pemilihan serbuk sari sangat penting dan tidak boleh asal-asalan. Serbuk sari biasa dan buah biasa akan memengaruhi batas atas pencapaian seseorang. Chu Feng berkata, "Jangan khawatir, aku menemukan tempat rahasia prasejarah dan melihat beberapa pohon kuno yang menghasilkan kuncup bunga. Karena obatnya terlalu kuat, mungkin butuh beberapa tahun untuk mekar kelopaknya dalam keadaan normal. Namun, selama ada tingkat energi yang besar dan tanah yang berbeda untuk matang, itu tidak akan lama. Sangat sulit baginya untuk menjelaskan 3 benih sekaligus, terutama melalui dialog daring. Dia tidak bisa menguraikannya. Jika terungkap, dampaknya akan terlalu mengerikan." Meskipun Lao Gu curiga, dia tidak bertanya secara rinci. Hal semacam ini tidak cocok untuk penyelidikan mendalam saat menggunakan komunikator. Kemudian, dia berkata dengan bangga, "Baiklah, aku butuh 3 bagian tanah yang berbeda untuk mematangkan pohon kuno suciku. Ini luar biasa. Secara umum, tanah tingkat energi yang besar sudah cukup untuk memberi makan obat tingkat besar yang sesuai. Namun, Lao Gu menambahkan 3 bagian tambahan, yang berarti bahwa evolusinya perlu mengonsumsi 4 bagian tanah tingkat energi yang berbeda, yang menunjukkan kualitas obatnya." Chu Feng melihat ekspresinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa harga 100.000 kilogram tanah. Lao Gu ingin menyemprotnya. "Aku pamer begitu banyak dan menunggumu untuk kagum. Aku menunggumu untuk bersikap konyol. Akibatnya, kamu begitu acuh tak acuh dan menusuk hatiku pada gilirannya." Chu Feng melihat keadaannya dan segera tersenyum canggung dan berkata, "Kamu kuat. Ramuan apa yang kamu persiapkan dan jenis pohon kuno langka apa itu?"
Itu sejenis pohon obat yang pernah digunakan kakak laki-lakiku sebelumnya. Biar ku beritahu, aku sudah menyiapkan pohon suci dan rumput peri yang digunakan dalam evolusi serbuk sarinya. Dasar klan saudara penggerek, Chu Feng mengerucutkan bibirnya. Untungnya, Lao Gu tidak mendengarnya, kalau tidak, dia pasti akan tercekik amarahnya. Pepatah lama, tahukah kamu berapa banyak tanah tingkat energi yang besar? Jenisnya ada yang berbeda-beda, dari 1 atau 200 kg hingga 2000 kg. Jadi, apakah kamu mengerti betapa keterlaluannya dirimu? Kamu masih punya 100.000 jin. Chu Feng linglung. Setelah beberapa saat, dia kembali dan berkata, kalau begitu, kamu bisa menyiapkan 10 atau 20 salinan untukku. Bagaimanapun, setelah kamu meningkatkan kekuatanmu, sisanya tidak berguna. Jangan bilang tidak, kamu pasti sudah menyiapkan banyak hal dengan karakter saudara penggerek itu. Apakah setinggi bukit? Aku benar-benar ingin membunuhnya. Klan saudara penggerek apa yang terlalu jelek? Selain itu, dia menangis dan terkikik. Dia hampir gila. Aku bisa memeras 2 untukmu. Orang tua itu berpikir, ini adalah hasil dari persiapannya yang berlimpah. Nilai dari hal semacam ini tidak terukur. Jika Anda ingin membelinya, Anda tidak dapat membelinya sama sekali. Ortodoksi apapun berharga dan tidak akan pernah menjualnya. Lao Gu, meskipun Anda sangat menarik, itu benar-benar setetes air di lautan bagi saya. Apakah tidak cukup? Chu Feng menghela nafas, masa lalu memang benar. Nilai tanah tingkat energi yang besar tidak cukup untuk menggambarkannya. Itu adalah harta yang sangat tak ternilai. Itu terlalu langka. Namun, benihnya adalah lubang tanpa dasar dan selalu kekurangan gizi. Saya mencoba mencari pekerjaan yang lebih baik untuk Anda. Ngomong-ngomong, di mana Anda? Saya akan mengirimkannya kepada Anda. Tanya Lao Gu. Yuesu, Chu Feng memberitahuku. Dia memikirkannya. Lao Gu menemukan 3 salinan untuknya, ditambah beberapa yang sudah ada dan 3 yang sudah dipesan sebelumnya, diperkirakan jumlahnya hampir sama. Bagaimana kamu bisa menyeberangi negara bagian? Lao Gu benar-benar meragukan bahwa orang ini tidak memiliki ide yang bagus. Aku sudah memesan 3 negeri asing berskala besar, menunggu untuk mengambilnya. Jawab Chu Feng. Apa yang terjadi? Secara khusus, bersiap untuk menyalin sarang. 3 talenta hebat dari negara Yuan. Jawab Chu Feng. Begitu Lao Gu mendengarnya, dia mencapai klimaks. Dia melempar gelasnya, berbalik dan berlari keluar. Pada saat yang sama, dia berteriak, tunggu aku. Lao Gu datang dengan kecepatan tinggi. Dengan bantuan medan transmisi kota besar, ia dengan cepat tiba di Yuezhou, lalu menerobos udara dan bergegas ke tempat Chu Feng bertemu. Sudah lama aku tidak menyalin. Aku benar-benar merindukan masa prasejarah, menaklukkan musuh yang kuat dan pergi ke sarang lama mereka untuk bertukar harta. Itu benar-benar kenikmatan hidup yang luar biasa. Orang tua itu tidak tahu malu, tetapi dia memiliki bibir merah dan gigi putih, terutama wajah yang lembut dan wajah putih kecil. Apa yang membuatmu bersemangat ketika aku menyalin keluarga dan maju? Chu Feng tidak mengerti. Kamu tidak mengerti. Itu adalah keadaan pikiran yang penuh nostalgia, perasaan, pengalaman persahabatan masa lalu, dan rasa masa dengan perubahan waktu dan perubahan hidup. Lao Gu masih penggemar sastra. Chu Feng ingin menamparnya. Kau sakit, kau telah melakukan kesalahan, kau merindukan masa lalu saat menggerogoti saudara. Datanglah dan bergaullah denganku di masa depan. Panggil aku saudara Chu, aku akan melindungimu di masa depan. Jalan Chu Feng, pergi, aku akan menggigitmu. Kau masih meminta harta karun besar padaku, dan kau memiliki wajah untuk berbicara besar. Lao Gu cukup tajam, jangan khawatir, kau adalah investasi. Masa depanku sepadan dengan taruhanmu. Di depanmu adalah Chu Pamungkas, kaisar abadi tertinggi di masa depan. Kau memiliki kesempatan bagus untuk bertemu denganku dalam kehidupan ini. Postur nakal Chu Feng membuat Lao Gu benar-benar ingin memukul orang, tetapi dia menambahkan bahwa iblis baru saja membunuh dewa yang hebat, dan dia belum tentu menjadi lawan. Oleh karena itu, dia bertahan dengan wajah hitam. Ini dia, 2 tingkat energi besar dan tanah yang berbeda. Meskipun dia ingin mengalahkan Chu Feng, Lao Gu masih sangat menarik. Dia benar-benar membawa 2 tanah eksotis yang sangat langka. Semacam biru dan emas, sepenuhnya tenggelam oleh cahaya biru yang kuat, sedikit terekspos dari peralatan, dan segera sinar cahaya melonjak ke langit. Chu Feng dengan cepat menutupinya. Apakah ini masih tanah?
Sungguh menakjubkan. Ini lebih tidak terduga daripada semua jenis ruibao. Anda tidak perlu melihat dengan saksama untuk mengetahui bahwa itu adalah hal baik yang tak ternilai harganya. Secara relatif, ketika dia membunuh Taiwu, tanah yang dia tiru dari sana jauh lebih hambar, merah tua dan tidak terungkap. Taiwu, tokoh teratas di Zun Surgawi, telah lama bersiap untuk memengaruhi medan energi besar, tetapi itu telah terakumulasi. Selain itu, tanah anehnya tidak semisterius dan sekuat zaman kuno. Butuh 100 tahun untuk mematangkan lotus merah tingkat tingginya, yang akhirnya terbawa oleh angin Chu. Namun, tanah merah tua ini digunakan saat Chu Feng dipromosikan ke bidang SHUANGHENG. Namun, untungnya, di tangannya, ada salinan yang disalin dari kakak perempuan Taiwu. Tanahnya hitam dan seperti digali dari lumpur. Namun, semangat batinnya luar biasa. Wah, tanah emas biru semacam ini langka di dunia. Kakak tertua saya menggunakannya di tahun-tahun itu. Lao Gu sangat gembira. Kali ini, Chu Feng harus mengangguk dan kagum. Kemudian, dipenuhi dengan kepahlawanan tertinggi, itu adalah sejenis tanah seperti batu giok putih murni. Itu bukan awan yang panjang dan kuat, tetapi sangat istimewa. Itu menarik esensi dunia dan menarik lebih banyak energi spiritual. Pepatah lama, lihat, tanah ini lebih kuat. Kita tidak dapat menemukan satu atau dua di dunia saat ini. Dikatakan bahwa itu digali dari tepi tanah terapung kuadrupole dan dicampur dengan tanah lain yang berbeda, yang dapat meningkatkan kualitas semua tanah yang berbeda tanpa biaya. Chu Feng terkejut, sangat terkejut, begitu ajaib. Akhirnya, dia membelai tanah putih dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah menurutmu ini abu? Sudut mulut lelaki tua itu berkedut dan urat-urat hitam muncul di wajahnya. Mau ngobrol, kenapa hal yang baik seperti itu terasa tidak enak di mulut? Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Sangat mungkin banyak perang sungai jiwa, raungan, dan rahasia keluar. Sekarang banyak orang tahu bahwa tanah terapung 4 kutub mungkin adalah ladang kremasi, makhluk tak terkalahkan, membakarnya dengan kayu bakar yin dan yang, api langit, dan nyala api zaman kuno. Aku sendiri menyimpan satu. Apakah menurutmu aku bisa menggunakannya? Lao Gu memiliki nafsu makan yang buruk. Jangan berikan padaku. Aku tidak membencinya. Chu Feng tidak peduli dari mana tanah itu berasal sekarang. Tidak apa-apa untuk berevolusi. Sekarang yang terpenting adalah meningkatkan kekuatannya. Tetaplah di sana. Aku hanya bisa memberimu dua ini. Chu Feng berkata, bukankah kamu bilang kamu bisa menemukan lebih banyak? Baiklah, aku akan mencoba. Lao Gu minggir dan mulai menghubungi orang-orang dengan komunikator. Itu sebenarnya organisasi pendukung kaisar. Sekarang dia bisa bergerak. Akhirnya, seperti yang diharapkan, organisasi pendukung kaisar mampu menyiapkan hampir 2 salinan untuknya. Ya, kamu mengambil alih organisasi bawah tanah sekarang. Chu Feng terkejut. Mengambil alih apa? Itu milikku. Lao Gu memegang tangannya dan tampak acuh tak acuh. Tidak, kamu sangat takut sebelumnya. Kamu tidak berani menghubungi dan mengira mereka mungkin mengkhianatimu. Berbicara tentang ini, Chu Feng tiba-tiba. Karena Li Heng masih hidup, kamu tidak perlu membersihkan organisasi ini. Sekarang mereka akan patuh dan tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Chu Feng tepat sasaran dan mengatakan intinya. Meskipun Lao Gu tidak mau mengakuinya, ini adalah kenyataan. Dia tetaplah cahaya sang kakak, yang bersinar di seluruh dunia. Sekarang tidak ada yang berani menyentuhnya dengan mudah. Organisasi Fudi sangat efisien dan sangat cepat. Hanya butuh setengah hari untuk berkumpul dan mengirimkannya ke tempat yang ditentukan. Itu benar-benar dekat dengan 2 tanah berbeda berskala besar. Harus dikatakan bahwa organisasi itu sangat kuat dan tidak dapat diprediksi. Mereka juga memiliki firasat bahwa dunia akan berubah secara dramatis dan langit akan berubah. Mereka telah mengorganisasi beberapa pejabat surgawi semu yang diharapkan akan memengaruhi Daneng untuk ditutup. Jika tidak, akan ada lebih banyak tanah asing. Chu Feng berkata, hampir 4. Ditambah 1,5 milikku sendiri, itu 5,5. Pepatah lama, tentu saja. Saya katakan, menurut catatan, 3 tanah tingkat energi besar sudah cukup untuk menumbuhkan pohon obat apapun. Jika Anda khawatir, tambahkan 1 lagi, itu aman. Cukup, pohon saya adalah lubang besar. Saya selalu merasa itu masih belum cukup. Chu Feng menduga bahwa dia memiliki kesadaran seperti ini. 3 adalah angka ajaib, yang berhubungan dengannya dalam semua aspek.
Ketiga makhluk itu lahir. Dari zaman kuno hingga sekarang, 3 tanah eksotis teratas pada tingkat yang sama dari semua obat suci sudah cukup. Lao Gu menepuk dadanya dan memberitahu Chu Feng bahwa tanah eksotis yang dia temukan untuk Chu Feng memiliki kualitas yang tak tertandingi. Ramuan apapun yang dia tanam haruslah kuncup peri yang mekar penuh dan aroma bunga menyebar sejauh 10 mil. Ngomong-ngomong, kamu tidak berbaris menuju kekuasaan, tetapi bergegas ke ladang surga. Itu sudah cukup. Apakah kamu ingin melawan langit? Terlalu boros bagimu untuk menginginkan begitu banyak tanah yang berbeda. Mata Lao Gu tidak bagus. Dia pikir Chu Feng akan menyia-nyiakannya. Jangan khawatir, sebutir tanah tidak akan terbuang sia-sia. Lihat ke belakang. Kemudian dia berpikir lagi. Dia selalu merasa tidak aman dan masih terlalu sedikit tanah. Namun, 3 orang tua dari kebangsaan Yuan, yang dipaku di rumah, tidak bergerak. Jangan memaksaku untuk mengambilnya secara langsung. Geraham Chu Feng. Kemudian, dia mulai berpikir tentang bantuan asing lagi. Setiap keluarga memberikannya lagi. Tiba-tiba, dia teringat pada seekor naga aneh, periuk hitam Xia Longdayu. Lao Gu, kamu meminta organisasi pendukung kaisar untuk mencarikan seseorang untukku. Orang itu mirip denganmu, atau bahkan lebih jahat. Dia diduga bereinkarnasi 3 kali. Tuhan tahu berapa banyak harta langka dari kehidupan sebelumnya yang telah terkubur. Hidung Lao Gu menyemprotkan asap putih. Mengapa aku jahat? Harus dikatakan bahwa organisasi pendukung kaisar sangat memberontak. Itu layak menjadi raksasa di dunia bawah tanah. Tidak ada yang tahu siapa pemimpinnya sekarang. Mereka memiliki sistem yang sangat besar dan banyak orang kuat yang berjalan di abu-abu. Segera, berita datang bahwa naga aneh itu bukanlah tuan yang aman. Dia telah berdagang dengan dunia bawah tanah beberapa kali. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan harta karun itu. Sering kali bertukar, mencari seseorang untuk menonjol baginya dan menukar apa yang dia butuhkan dalam pertukaran bawah tanah. Pepatah lama, aku tidak menemukan naga aneh ini. Keberadaannya dirahasiakan dan kemampuan perlindungan dirinya terlalu kuat. Aku tidak dapat menemukannya sama sekali. Namun, dengan metode komunikasinya, dia kadang-kadang membukanya dan dapat menghubungi. Baiklah, aku akan menghubunginya. Chu Feng mencoba berkali-kali hingga keesokan harinya, dia akhirnya menghubungi dan menyalakan komunikator. Siapa? Daewo, ini aku. Chu Feng berteriak dengan sangat sayang. Naga aneh itu memakan buah ajaib seperti koral merah. Mulutnya penuh dengan aroma dan cahaya. Dia makan tonik besar setiap hari agar menjadi lebih kuat dan berevolusi dengan sempurna. Sekarang, dengan satu teguk sari dewa, dia menyemprotkannya ke seluruh tubuh dan merinding. Siapa dia? Itu terlalu mati rasa. Siapa kamu? Dia bertanya. Lama tidak bertemu. Apakah kamu melupakanku? Aku kakak laki-lakimu, kata Chu Feng dengan sungguh-sungguh. Ketika Longdayu mendengar ini, seluruh orang itu tidak enak badan. Suasana hatinya tiba-tiba menjadi bergejolak. Itu terlalu keras. Dia berteriak, cucu yang mana? Namanya Dade. Dia pernah mengenal satu dalam hidupnya. Dia sering menggertakkan giginya. Dia ingin segera menariknya dan menghajar Ji Dade sampai babak belur. Dia tidak ingin membicarakan hidungnya sekarang. Bahkan mata dan telinganya menyemburkan asap putih. Dia marah. Anjing ini, Ji Dade sialan ini, telah membuatnya membawa panci hitam berkali-kali. Sekarang dia berani menghubunginya dan menyebut dirinya saudara Dade. Apakah ini provokasi atau kematian? Ji Dade, kemarilah dan aku akan membunuhmu dengan satu tangan. Longdayu berteriak di sana. Dia benar-benar bersemangat dan marah. Gu Tua menatap Chu Feng dengan mata pucat. Apa yang telah kamu lakukan untuk menyakiti alam dan keadilan, yang telah merusak suasana hati orang-orang? Aku tidak sabar untuk melompat dan segera memotongmu. Daewo, aku sedikit salah paham, tapi aku ini saudara. Sekarang aku ingin membeli tanah asing darimu. Bisakah kau menjualnya? Aku membunuhmu dan berani mengemis tanah yang berbeda dariku. Longdayu menggerogoti buah dewa di sana. Dia menahan napasnya dan tidak membiarkan dirinya menyembur keluar. Dia takut mentalnya meledak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum sampai mati pada Chu Feng. Naga aneh merasa bahwa dia harus menenangkan bajingan itu, kembali untuk mencari keberadaannya dan melemparkannya dengan baik. Terakhir kali, tidak mudah untuk melihat Ji Dade dan Cao De di medan perang tripartit. Akibatnya, dia dilawan, diintimidasi, dan diancam, dan dia tidak punya pilihan selain berkompromi.
Kali ini, dia pasti akan marah. Kamu penjahat, anjing, tidak tahu terima kasih, dan balas dendam tangan yang memberi makan tangan. Long Dayu memarahi, dan akhirnya dia tampak memiliki bau mulut. Dia bertanya, kamu akan naik pangkat. Apakah itu kaisar? Ya, benar. Aku ingin 4 atau 5 potong tanah Tianzun. Aku bisa bertukar denganmu. Bagaimanapun, aku adalah saudara. Aku akan melindungimu dari kerugian dan menghasilkan banyak uang. Ada kesalahpahaman di masa lalu, tetapi itu hanya untuk mengungkapnya. Lagi pula, kamu menipuku terlebih dahulu. Pada akhirnya, aku hanya melawan secara pasif dan berhasil. Di dekatnya, Lao Gu terkejut mendengar bahwa kamu tidak menginginkan tanah tingkat energi yang besar. Bagaimana kamu mengubahnya menjadi Tianzun? Chu Feng menahan deru Long Dayu. Kemudian, dia akhirnya menyelesaikan transaksi dan membuat janji dengannya untuk mengambil barang-barang itu. Ada apa denganmu? Kamu hanya membutuhkan tanah tingkat Tianzun yang berbeda, tetapi kamu sengaja mengadu domba aku. Orang tua itu memiliki mata yang buruk. Chu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu hanya untuk mendapatkan tanah berenergi tinggi. Namun, naga itu ingin membuat ngengat. Dia ingin mengadu domba saya. Saya akan mengadu domba dia nanti. Apa yang terjadi? Lao Gu tidak mengerti. Jika kamu tidak percaya, naga itu akan mencari 2 atau 3 pembantu tingkat tinggi untuk menghalangi saya di tempat yang disepakati. Chu Feng merasa bahwa naga aneh itu pasti bisa melakukan hal seperti itu. Hatinya sudah tua dan hitam. Selain itu, naga aneh itu memiliki kekuatan untuk memanggil yang kuat. Awalnya, ketika Long Dayu dicari oleh keluarga Wang Mo, dia sangat marah sehingga dia baru saja menemukan teman lamanya di kehidupan sebelumnya dan menyerang keluarga Mo. Dia terlalu berani. Chu Feng percaya bahwa naga aneh itu memiliki kekuatan dan hati yang hitam. Dia mungkin ingin membersihkannya kali ini. Jangan pergi untuk saat ini. Mari kita gantung dia. Aku akan mencoba untuk naik pangkat terlebih dahulu. Jika aku bisa mendapatkan buah Zuntao surgawi ganda segera, aku akan pergi ke tempat pertemuan dan membersihkan serta merampok naga aneh itu. Tanam obat dan biarkan benih berkecambah. Chu Feng harus segera mencobanya. Apakah lebih dari 5 porsi tanah berenergi tinggi cukup atau tidak mungkin berhasil? Lao Gu, aku akan berevolusi. Aku akan menanam obat. Kau lindungi hukum untukku. Chu Feng sangat serius. Ia tidak sabar untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu, lalu mencari sumber daya. Ini lebih efektif. Hanya ketika kita kuat dan dapat dengan mudah menghancurkan musuh, kita dapat menemukan tanah yang lebih eksotis dan naik ke bidang evolusi yang lebih tinggi. Chu Feng telah merencanakan dengan baik. Ia menginginkan sumber daya yang ia butuhkan dan tanah suci yang ia inginkan. Ia meminta musuh untuk mereka di pintu tanpa beban psikologis apapun. Sekarang kau menanam obat untuk mempercepat pematangan. Tapi di mana pohon obat suci? Orang tua itu ragu. Ia telah meragukan bahwa Chu Feng tidak memiliki akar. Evolusi pohon obat apa? Ia bukanlah orang tua prasejarah, yang dapat menyiapkan sejumlah besar makanan modal terlebih dahulu. Sekarang, ia akhirnya akan melihat kebenarannya. Pergilah, tempat ini tidak bagus. Carilah tempat di mana urat leluhur bawah tanah kuat dan berfokus pada aura beberapa negara. Jika tidak ada cukup tingkat energi besar dan tanah yang berbeda, Anda dapat menggunakannya. Chu Feng memimpin jalan di depan dan menjelajahi Yuezhu, Mingzhu, Huizhu, Qingzhu, Zuozhu dan tempat-tempat lain untuk menemukan gua leluhur yang sebenarnya dan tempat penciptaan yang legendaris. Wilayah Tuhan tidak mudah diganggu. Namun, dia sekarang adalah master surgawi di medan perang. Tidak ada yang aneh tentang urat bumi yang tidak dapat disembunyikan darinya. Akhirnya, Chu Feng memilih gunung yang terkenal. Wajah lelaki tua itu segera berubah, menghisap AC dan berkata, tunggu sebentar, tempat ini tidak bisa dimasuki. Itu adalah salah satu dari ribuan gunung teratas di Yangjian. Bahkan jika tidak masuk 100 teratas, itu juga aneh. Mungkin ada mayat ratusan juta tahun yang lalu dan monster tua beberapa abad yang lalu. Itu mungkin. Tidak ada napas. Chu Feng berkata, benar, kau telah ditipu. Tempat ini telah menjadi tempat tanpa pemilik. Aku dapat merasakan bahwa ada vitalitas lokal yang kuat di dalam, tetapi tidak ada roh yang hidup. Baru-baru ini, Chu Feng telah mengalami semua jenis kejadian aneh, bahkan sungai jiwa, daerah teroris, telah mengunjunginya secara pribadi.
Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang bidang tersebut dan telah menjadi guru surgawi sejati. Dia tidak lagi dekat, tetapi telah sepenuhnya melangkah ke bidang yang tak terduga ini. Orang tua itu menyedot AC. Tempat ini adalah gunung yang terkenal pada masa itu. Secara umum, beberapa kekuatan besar tidak berani menjelajahinya bersama. Bahkan, beberapa gunung terkenal terlihat tidak penting dan telah menurun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang tidak dapat melakukannya dengan baik, makhluk penelitian akan menderita kerugian besar. Jangan mengalahkan diri sendiri. Pengingat lama, dia selalu merasa bahwa iblis Chu Feng terlalu agresif, sungguh keterlaluan. Obat macam apa yang ingin dia masak? Terlebih lagi, sebelum evolusi, apakah benar-benar baik untuk memindahkan pohon obat seperti ini? Dia penuh dengan pertanyaan. Dia menduga bahwa Chu Feng mungkin memiliki harta karun ruang angkasa kelas dunia yang kecil, dan pohon obat ditanam di dalamnya, sehingga dapat dipindahkan dengan aman ke gunung yang terkenal itu. Gunung itu berwarna abu-abu dan benar-benar tidak penting. Namun, gunung itu terkenal di masa lalu, dan hanya sedikit makhluk yang berani mendekatinya di dunia. Tentu saja, periode paling aktif dari gunung yang terkenal ini adalah era terakhir. Setelah era ini, gunung itu hampir sunyi. Karena itu, jumlahnya turun menjadi sekitar 1000. Tidak, kamu masih tidak bisa pergi. Itu terlalu berbahaya. Waktu lalu menghalangi. Namun, biarkan dia membujuknya. Chu Feng berjalan ke kegelapan dan bersikeras untuk pergi. Tentu saja, dia juga meminta Lao Gu untuk tidak mendekat. Meskipun dia sangat yakin, dia juga takut akan kecelakaan. Dia menyiapkan medan transmisi untuk Lao Gu di gunung yang jauh untuk melarikan diri kapan saja. Ledakan, Chu Feng membuka lereng gunung, berjalan melalui celah batu dan memasukinya. Di dalam, mayat ada di mana-mana, tetapi semuanya busuk. Mereka hancur saat disentuh sedikit, dan tanahnya penuh debu. Jika Anda menginjaknya, akan ada banyak asap dan debu. Benar-benar mati. Semua makhluk di sini mati. Lao Gu terkejut. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani mengambil keputusan, tetapi mereka semua akhirnya mundur, karena pada zaman dahulu, peluang pembunuhan muncul di sini dan membunuh seorang penyusup. Jelas, mayat-mayat di tempat ini bukanlah tuan, tetapi sisa-sisa dari tahun-tahun sejarah. Mereka mungkin milik musuh atau murid-murid Tuan. Tuhan tidak tahu bahwa itu adalah makhluk beberapa abad yang lalu. Sangat sulit untuk berhibernasi dalam periode ini. Akhirnya, Chu Feng menemukan Tuan di ruang batu terbesar di lereng gunung, dengan tulang-tulang patah dan beberapa kulit manusia yang compang camping. Apakah itu dimakan oleh sesuatu, atau apakah dia gagal? Chu Feng mengira itu yang terakhir. Sangat disayangkan tidak ada yang tersisa. Tuan menutup gerbang dan menghabiskan semuanya. Dia menyerap energi harta karun dan menghancurkan harta karun ke tanah. Bahkan urat leluhur bawah tanah, daerah di dekatnya telah mengering, hanya debu dan abu. Lao Gu juga datang dan berkata, aku benar-benar mati. Kemudian dia berkata, jika waktunya cukup, temukan seseorang untuk menggali urat tanah gunung yang terkenal ini, dan kamu dapat mengambil dan memurnikan sejumlah besar tanah dalam waktu 5 tahun. Bagaimanapun, tempat ini belum dimurnikan selama bertahun-tahun. Dunia berbeda. Dari mana tanah istimewa yang langka dan berharga itu berasal? Semuanya berasal dari gunung dan sungai yang terkenal. Mereka secara bertahap dimurnikan dari urat leluhur bawah tanah. Dapat dikatakan bahwa setiap butir tanah yang berbeda sangatlah berharga, bercampur dengan darah dan tulang. Karena kita perlu membunuh dan bertarung, gunung-gunung dan sungai-sungai terkenal yang ada, serta semua jenis tanah murni untuk budidaya dan urat leluhur, ditempati oleh orang-orang. Ini semua disebabkan oleh pertempuran antara berbagai kelompok etnis, membagi wilayah dan saling serang. Chu Feng menghela nafas. Tempat ini sangat bagus, tetapi dia tidak punya waktu. Di mana dia bisa menunggu lebih dari 5 tahun untuk memurnikan bumi. Baiklah, ini dia. Chu Feng mengeluarkan 3 biji. Salah satunya tampak aneh, merah terang dan tampak seperti kompor gosip. Tentu saja, Lao Gu tidak mengenali yang ini. Hanya ada 2 di matanya, dan salah satunya tampak rata. Apakah kamu bercanda? Mata Lao Gu sangat buruk. Apakah ini untuk menghiburnya? Dia pikir Chu Feng tidak memiliki akar dan tidak memiliki latar belakang prasejarah. Kali ini, dia sangat beruntung menemukan tempat rahasia dan mengumpulkannya di harta karun ruang angkasa. Akibatnya,
Chu Feng dengan santai membalik sakunya dan mengeluarkan 2 biji yang pecah. Apakah itu obat besarnya? Lihat penampakan benihnya. Warnanya gelap, mungkin ungu tua. Semuanya hancur dan pecah. Bisakah benda ini tumbuh? Lagi pula, obat besar siapa yang ditanam sementara? Yang tidak tumbuh dalam waktu lama, menghasilkan tunas, dan kemudian matang dengan biaya yang besar. Apakah Anda mengambil 2 kacang dan 2 benih rumput liar secara acak? Beranikah Anda bertanya kepada saya? Bohongi saya, hidung Lao Gu akan bengkok. Jangan khawatir, saya akan membiarkan Anda menyaksikan keajaiban itu nanti. Wajah Chu Feng serius. Dia benar-benar tidak bercanda. Dia dapat berevolusi di depan wajah kuno, yang merupakan perwujudan dari kepercayaan penuh. Kali ini, lelaki tua itu cukup murah hati. Satu orang secara langsung mendapatkan hampir 4 tanah evolusi tingkat besar untuknya. Itu bukan bantuan besar. Chu Feng merasa bahwa dia harus membayar Lao Gu di masa depan. Lelaki tua itu menjadi semakin curiga. Dia selalu merasa tidak dapat diandalkan. Dia belum pernah melihat bahwa dia harus berevolusi untuk menanam obat sementara. Chu Feng juga menghela napas dan berkata, tidak ada masalah dengan obatnya. Yang paling aku khawatirkan adalah tidak cukupnya tanah yang berbeda. Kemudian dia berbalik dan pergi dan memutuskan untuk berkeliling lagi, kalau tidak dia benar-benar sedikit tidak rela. Kemana kamu pergi? Tanya Lao Gu. Aku ingin melihat apakah 3 orang tua dari kebangsaan Yuan telah pindah. Jawab Chu Feng. Gu tua melihat bahwa iblis itu tidak berbohong, tetapi serius. Dia miskin dan gila, dan keinginannya untuk tanah asing menjadi gila. Lao Gu menemaninya dalam perjalanan. Akibatnya, mereka kecewa, terutama Chu Feng. Dia diam dan gugup di jalan, dia selalu merasa bahwa tanah asing tidaklah cukup. Orang tua itu terjerat beberapa saat, dan akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan mengambil satu lagi untukmu, tetapi kamu harus mengembalikannya kepadaku sesegera mungkin, jika tidak beberapa ramuanku akan mati. Dia tidak percaya pada kejahatan. Dia menggertakkan giginya untuk membantu Chu Feng. Lihat apa yang bisa dia tanam. Bisakah dia begitu jahat? Lao Gu, kamu pasti kekasihku di kehidupanmu sebelumnya. Mari kita bertemu lagi di kehidupanmu. Chu Feng bersemangat dan meraih lengannya. Keluar, Lao Gu mendorongnya menjauh, dan kemudian menjabat tangannya dengan keras. Dia merasa merinding di seluruh tanah, dan seluruh tubuhnya dingin, terutama tangannya yang dingin. Selain beberapa pohon obat suci, pada zaman prasejarah, Lao Gu juga menyiapkan 3 kebun obat. Dia takut akan kecelakaan dengan pohon obat dan tidak dapat hidup sampai era ini. Untungnya, tangan belakangnya ada di sana, dan tidak ada yang kehilangan beberapa pohon obat terkuat. Aku akan menggali tanah di kebun obat, tetapi kamu harus menebusnya untukku dalam waktu singkat setelah kamu mencapai peringkat. Kalau tidak, aku khawatir tanaman obat di kebun itu akan mati. Kemudian, Lao Gu pergi dan benar-benar pergi menggali. Setengah hari kemudian, Lao Gu kembali dan membawa setengah tanah berenergi tinggi untuk Chu Feng. Tanah itu penuh dengan cahaya, semangat, dan energi. Lao Gu sangat serius dan berkata, aku katakan kepadamu, ini dari 3 kebun obat. Jika aku tidak menebusnya dalam waktu dekat, beberapa tanaman obat akan hilang, dan kerugianku akan sangat besar. Aku ingat itu. Chu Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kebaikan manusia. Lao Gu cepat mengamati dan mengoreksinya. Ini menambahkan hingga 7 tingkat energi besar. Setelah kembali ke gunung yang terkenal itu, Chu Feng berjalan ke lereng gunung dan mulai membuat persiapan yang serius. Lao Gu benar-benar penasaran. Dia masih tidak percaya bahwa Chu Feng menanam obat di tempat itu. Apakah akan ada serbuk sari yang menakjubkan? Rasanya tidak masuk akal, khususnya ketika dia melihat benih terakhir Chu Feng, dagunya yang terkejut hampir jatuh ke tanah dan matanya menatap keluar. Kamu pikir aku bodoh? Apa benda yang kamu pegang itu? Gu tua marah. Dia tidak tahan. Chu Feng menipunya begitu banyak dan mengambil kompor gosip kecil untuk ditanam. Apakah kamu pikir aku belum melihat dunia dan tidak tahu benih-benih aneh di dunia? Aku katakan kepadamu, aku memiliki pohon obat yang tak terkalahkan. Aku memiliki beberapa benih rumput yang tak terkalahkan dan buah yang tak tertandingi. Aku juga pernah melihatnya di kakak tertuaku. Beraninya kamu menipu Gu Ye seperti ini. Gu tua benar-benar sedikit cemas. Karena, dia merasa bahwa pembohong Chu menyakiti perasaannya. Bahkan pembohong itu sangat kasar dan tidak terampil.
Tenang saja, Chu Feng menyuruhnya untuk tidak bersemangat. Dia mengeluarkan toples batu dan menuangkan beberapa benda berantakan ke dalamnya. Ini termasuk tanah reinkarnasi, yang telah dilihat oleh alam kuno, dan diberikan sebagian oleh Chu Feng ketika kita pergi terakhir kali, tetapi kami tetap tidak bisa menahan rasa cemburu lagi. Namun, ketika Lao Gu melihat makhluk abu-abu itu, wajahnya tiba-tiba berubah dan menjadi lebih curiga. Bagaimana mungkin ada bahan yang tidak menyenangkan seperti itu? Apa yang sedang dilakukan Chu Feng dan apa identitasnya? Jangan khawatir, aku tidak takut atau tidak menyenangkan sekarang. Aku tidak bersama mereka. Aku telah menerima benda ini dan dapat membunuhnya kapan saja. Kemudian Chu Feng menepuk kepala makhluk abu-abu itu dan berkata, "Anjing, sampaikan salamku kepada Tuan kunomu. Cepat atau lambat, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Makhluk abu-abu itu kejam. Dia dipaksa menjadi bentuk Greyhound oleh Chu Feng. Dia membencinya. Mata lelaki tua itu lurus. Hari ini dia benar-benar menyaksikan semua jenis keanehan. Kemudian dia menatap monster humanoid berdarah yang menyeramkan lainnya. Itu disebabkan oleh kontak ceroboh Chu Feng dengan beberapa partikel serbuk sari tingkat Daewo di daerah terlarang Taisang. Dia pernah membuat tubuhnya aneh, dan dia memotongnya. Tidak apa-apa, monster humanoid berdarah ini sekarang bodoh, bingung, dan tidak memiliki keinginan aktif. Aku akan menghadapinya setelah aku mencapai peringkat. Sekarang, Chu Feng menguburnya dengan tanah reinkarnasi. Akhir-akhir ini, semakin lama semakin sunyi. Sudah waktunya untuk menyaksikan keajaiban. Chu Feng berkata kepada Lao Gu, memasukkan semua jenis tanah tingkat energi yang berbeda ke dalam pot batu, dan menaruh benih di dalamnya. Akhirnya, dia mengubur toples batu di bawah tanah di kaki gunung. Chu Feng berkata lagi, mungkin, keajaiban tidak mengejutkan. Bagaimanapun, aku sekarang adalah Dewa Super. Aku sudah menjadi buah dari jalan Raja Shuangheng. Aku harus mengekspresikannya dengan cara ini dan menyaksikan momen terakhir. Lao Gu berkata, aku ingin mengatakan, berapa hari kamu bisa menanamnya, dan berapa hari kamu bisa mematangkannya. Terlebih lagi, dia sangat meragukan bahwa meskipun ramuan tertentu ditanam, efeknya tidak terlalu kuat. Namun, pada saat berikutnya, mata Lao Gu lurus dan hampir menjadi mata adu ayam. Apa yang dia lihat? Energi yang kaya itu mendidih dan perubahan yang mengerikan terjadi di dalam toples. Dengan tergesa-gesa, dia melihat sentuhan awan ungu mekar, dan beberapa daun keluar dari tanah yang berkilauan. Sebuah tanaman terbagi menjadi 3 daun, yang seperti tempat pembuatan zaman, dipenuhi dengan kabut yang kacau. Sebuah pohon dengan 3 daun tampaknya menyimpulkan bahwa Tao melahirkan 1 dan 3 melahirkan semua hal. Itu benar-benar bertunas dan tumbuh begitu cepat. Gu tua terkejut, yang mengejutkannya masih ada di belakang. Tanaman 3 daun itu tumbuh dengan cepat, bangkit dari tanah, dan langsung berubah menjadi pohon besar. Aku akan pergi, bukan bunga, tetapi pohon. Bagaimana mungkin tumbuh dalam sekejap mata? Orang tua eksentrik itu berteriak dan matanya bersinar hijau, dia benar-benar terkekang. Chu Feng lebih bersemangat darinya. Dia benar-benar telah menjadi dan menanam obat yang hebat. Dia dapat berevolusi lagi dan akan membuat kemajuan besar pohon obat itu benar-benar ditanam. Dalam sekejap mata, tingginya mencapai 6 kaki. Ketiga daunnya berubah menjadi 3 cabang. Kabut yang kacau memenuhi udara dan membumbung di sana. Samar-samar, semburan kitab suci datang dari ujung pohon. Pohon itu begitu aneh sehingga dengan cepat menjulang setinggi 6 kaki dan berhenti tumbuh. Batangnya berwarna ungu kecoklatan dan kulit kayunya yang tua retak. Tampaknya telah tumbuh dalam waktu yang lama, terukir dengan perubahan-perubahan selama bertahun-tahun. Setiap bagian dari kulit kayu tua itu sebesar telapak tangan, seperti sisik naga. Di pohon itu, ketiga cabangnya tampaknya berasal dari segalanya, kacau dan kabur, daunnya rimbun, semuanya ungu dan yin-yin, dan setiap daun seperti dunia. Daun ungu terlalu istimewa, dengan embun. Setiap tetes air seperti bintang. Bergantung di daun, itu mencerminkan berbagai fenomena dunia dan perubahan-perubahan dunia. Pohon liuzang tampaknya tidak baru saja tumbuh. Itu memberi orang makna kuno yang tak berujung, seolah-olah itu ada di sini sejak fajar langit dan bumi. Daun-daun pohon itu tak berangin dan otomatis, berkilauan dan tembus cahaya, disertai dengan kekacauan, lebih banyak awan ungu, dan cuaca suci yang menakjubkan. Ketika daun-daun saling bertabrakan,
itu seperti suara kitab suci dari hari-hari pembukaan. Lao Gu terkejut. Dia merasa bahwa dia benar-benar ingin memakan apa yang dia katakan, karena dia benar-benar membuka mulutnya seolah-olah dia belum pernah melihat dunia. Sekarang, dia tercengang. Lao Gu berpikir bahwa ini konyol dan seharusnya tidak terjadi. Namun, situasi sebenarnya memang terjadi, dan dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. Luar biasa, dia pernah curiga bahwa dia gila, mencubit dirinya sendiri dengan keras, dan wajahnya berkedut kesakitan. Dia membuka mulutnya, menatap, dan kemudian mendekati langkah demi langkah untuk menyentuh pohon kuno itu. Itu kasar dan keras, seperti sisik sulong yang menutupi batangnya. Seluruh pohon kuno itu subur dan akarnya banyak. Itu menyebar keluar dari pot. Selain menyerap tanah asing, ia juga menyerap kekuatan urat bumi di kaki gunung. Chu Feng memejamkan matanya tanpa gerakan apapun. Ia mendengarkan suara kitab suci dan merasakan suara dadau yang aneh dan istimewa. Secara samar-samar, ia melihat partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan menari-nari di bumi yang gelap. Apakah ini perasaan di dalam hati, sehingga ia merasakan dan menyadarinya? Ia baru saja mempelajari beberapa rahasia evolusi serbuk sari, dan sekarang ia melihat pemandangan ini di dalam hatinya. Suara kitab suci sangat misterius dan istimewa. Ia bergema terus-menerus, seolah-olah seseorang sedang melantunkan mantra di luar surga dan bumi, di atas surga dan di luar dunia yang tak berujung. Itu tidak benar dan samar, tetapi dapat membuat orang merasa seperti dibaptis. Tingkat kehidupan seperti transisi, dan seluruh orang menjadi tenang. Pada saat ini, setelah bertahun-tahun kebingungan, Chu Feng tampaknya memiliki beberapa jawaban untuk banyak pertanyaan tentang evolusi. Dia berdiri, memejamkan mata, seolah-olah dibimbing menuju pencerahan, dan menafsirkan jalan yang tak terkalahkan di dalam hatinya. Di bawah pohon besar, Chu Feng meregangkan tubuhnya dan melambaikan tinju pamungkas. Dalam sekejap, segel tinju melonjak seperti guntur dan abadi. Itu meledak di sini dan membuat pedalaman bergemuruh. Pada saat berikutnya, dia melakukan 7 harta dan keterampilan luar biasa, dan beberapa jenis cahaya ilahi muncul, membuatnya seperti dewa abadi di langit. Dia adalah yang tertinggi dan bermartabat, dengan sumber daya ilahi yang tak tertandingi. Orang tua itu mundur. Dia menghirup udara dingin. Itu belum berkembang dan berbuah. Apakah Chu Feng sekarang tercerahkan? Dikatakan bahwa tingkat surga sangat penting. Ia dapat mendengarkan napas Tuhan, merasakan kebenaran agung dari era pembuat zaman, dan beresonansi dengan keabadian. Orang-orang kuno melihat bahwa Chu Feng memahami Tao secara langsung, seolah-olah ia membalikkan waktu dan menyusuri sungai waktu yang panjang. Ia ingin pergi ke sumber dan Taichu untuk memahami buah Tao tertinggi. Namun, serbuk sari tidak muncul, dan buahnya tidak tumbuh. Bagaimana ia bisa dibaptis oleh kitab suci khusus itu? Orang tua itu curiga dan bingung. Ia juga mendengar suara kitab suci, seperti sungai di luar waktu dari dunia yang tidak dapat diprediksi. Namun, ia tidak dapat tercerahkan dan mengalami apapun. Lao Gu berpikir bahwa pohon itu sangat jahat, istimewa dan aneh, yang mengejutkannya dan membuatnya kagum pada saat yang sama. Tidak, Chu Feng, bangun. Kau telah tersesat. Kau gila, tubuhmu akan membusuk. Orang tua itu berteriak. Di bawah pohon besar, tinju Chu Feng tak tertandingi dan seluruh tubuhnya bersinar. Namun, ia punya masalah. Seluruh tubuhnya bernanah dan daging serta darahnya berbau busuk. Seluruh tubuhnya hampir jatuh. Pemandangan ini sangat mengerikan. Lao Gu jelas tahu apa artinya ini. Ketika 100 penguasa surgawi semu memasuki dinasti Jin, 99 akan gagal dan mati dengan menyedihkan. Pembusukan adalah salah satu peristiwa yang paling mengerikan. Setelah evolusi, serbuk sari mencapai tahap selanjutnya, ia ditakdirkan untuk menghadapi masalah besar ini, yang merupakan bencana. Secara umum, sulit untuk membalikkan situasi ini kecuali Anda memiliki obat penyelamat hidup khusus. Lao Gu sendiri telah mengalami masalah seperti ini. Tentu saja, masalahnya tidak serius, tetapi hanya sedikit busuk. Ia telah menanggungnya dengan keras. Sekarang, Chu Feng hampir sakit parah. Seluruh tubuhnya bernanah, daging dan darahnya terpisah, dan seluruh tubuhnya hampir jatuh. Bau busuknya sangat kuat, meskipun segel tinjunya masih cerah dan mekar, tetapi dia sangat tidak menyenangkan, lebih serius daripada mayat yang membusuk selama 10.000 tahun. Namun, ketika Ren Lao Gu berteriak di sana,
Chu Feng sama sekali tidak mendengarkan. Tampaknya dia tidak memiliki induksi sama sekali. Dia masih menjalankan semua jenis metode rahasia untuk menunjukkan jalannya. Kemudian, dia bahkan mulai berlatih 7 mayat. Hei, hei, tawa menyeramkan itu datang, dingin dan dingin, seperti jatuh ke dalam gudang es. Makhluk abu-abu itu keluar dari masalah. Mereka mendekati Chu Feng. Mereka ingin bergegas. Lao Gu cemas. Hal ini masih terlibat pada saat kritis, dan konsekuensinya bahkan lebih tak terbayangkan. Kapan? Sambil memegang tutup toples batu di tangannya, dia memotretnya secara langsung. Makhluk abu-abu itu tidak takut dengan masa lalu, tetapi itu adalah bagian dari toples itu. Dia segera menunjukkan rasa takutnya dan bergegas menuju Chu Feng dengan lebih ganas. Di sini kau, orang tua itu marah. Namun, tanpa menunggunya untuk melakukannya, meskipun Chu Feng menutup matanya dan mengembangkan taunya sendiri dan menutup dirinya dari dunia batin, dia tampaknya menyadari bahaya dan bergerak sendiri. 5 cahaya ilahi muncul di belakangnya, menyapu makhluk abu-abu itu sekaligus, membawanya di tangannya, meninjunya, dan hampir membunuhnya. Makhluk abu-abu itu berteriak. Itu sangat menyedihkan. Separuh tubuhnya runtuh dan berubah menjadi materi abu-abu, yang diserap dan dimurnikan oleh tubuh busuk Chu Feng. Kemudian Chu Feng melemparkannya ke tanah dan menginjaknya. Dia mengembangkan metodenya sendiri lagi dan membenamkan dirinya dalam situasi khusus. Orang tua bodoh, dia berteriak, kau sekarat. Daging dan darahmu berjatuhan. Bangun. Memang, situasi Chu Feng memburuk, potongan-potongan besar daging dan darah berjatuhan, dan bau busuk menyebar dan lebih pekat. Tiba-tiba, Chu Feng membuka matanya. Dia terbangun dari pencerahan yang luar biasa itu dan melihat bahwa daging dan darahnya yang jatuh dan tubuhnya yang busuk secara alami berubah warna. Evolusi serbuk sari benar-benar mengerikan. Benar-benar tidak ada keberuntungan. Berjalan selangkah demi selangkah dan akhirnya menemui kematian. Jalan ini semakin berbahaya di tahap selanjutnya, hampir membunuh semua orang. Ini juga alasan mengapa hanya ada sedikit makhluk ekstrim di era ini. Bahkan Daewo tidak dapat lolos dari kematian pada akhirnya, karena sulit untuk bertahan hidup di tahap awal. Ia akhirnya akan membusuk dan menjadi ganas. Ia akan mati sebelum mendekati tahap tengah dan akhir. Chu Feng menunduk menatap telapak tangannya. Daging dan darahnya berjatuhan, memperlihatkan tulang jari putih kristalnya, tetapi dia tidak bisa merasakan sakitnya. Ketika dia mengayunkan tinjunya masih sangat indah dan mendominasi. Apa ini? Apakah dia akan mati? Dalam ketidaktahuan dan ketidaksadaran, dalam kesakitan, membusuk menjadi debu. Chu Feng menyadari krisisnya. Banyak orang meninggal seperti ini di masa lalu. Mereka tidak bisa melewatinya sama sekali. Terutama seperti dia, tanpa akumulasi, dia membuat kemajuan besar sepanjang jalan. Kemudian, jika dia dilikuidasi, jalannya tampak seperti dikutuk. Sekarang, dia memiliki perasaan ini. Jalannya telah rusak. Ada masalah besar. Sekarang dia tampak dikutuk. Kutukan apa? Siapa yang bisa mengutuk jalur evolusi ini? Siapa yang bisa mengambil nyawaku? Chu Feng tidak mau dan menatap langit. Untuk sesaat, ekspresinya mengerikan. Separuh dari wajahnya yang cantik membusuk dan rontok, hanya menyisakan tulang-tulang putih. Ledakan. Tubuhnya menyerap api suci, dan pelat abu-abu kecil di tubuhnya berputar liar, tetapi tidak berguna. Dia masih membusuk. Saat berikutnya, dia mulai mengukir rune emas dari pot batu, tetapi itu masih tidak dapat mengubah apapun. Ini seperti penyebab internal evolusi. Itu tidak dapat dihindari. Kekuatan eksternal tidak dapat menghentikannya. Tubuhnya dan bahkan jiwanya tampaknya membusuk. Pada saat ini, Chu Feng merentangkan telapak tangannya. Dia menemukan bahwa tulang-tulang putih mulai meredup dan membusuk. Aku tidak percaya. Aku akan mati. Aku tidak kalah di bidang yang sama. Itu hanya perubahan busuk di alam yang sama denganku. Keluar dari sini. Chu Feng minum dan tubuhnya bersinar. Bahkan jika sebagian besar daging dan darahnya jatuh sekarang, dia berdiri dengan kepala terangkat tinggi tanpa rasa takut dan masih melambaikan segel tinjunya. Secara bertahap, dia menjadi tenang, tidak peduli apakah dia membusuk atau tidak, tetapi fokus untuk memahami proses evolusi. Dalam suara kitab suci, 60% atau 70% dari daging dan darahnya rontok, yang mengerikan dan menakutkan. Namun, hati Chu Feng semakin damai dan tenang. Kesatuan pencerahan dan tindakan.
Dia pernah berkata kepada Yusang bahwa dia tidak takut membusuk. Yang disebut tak terlukiskan seharusnya hanya menjadi bencana dalam proses evolusi Daewo. Apakah dia bahkan mengguncang dirinya sendiri tadi? Sekarang, dia tidak takut. Dia akan mati ketika dia mati. Jika dia tidak mati, dia akan menjadi lebih kuat. Sekarang dia memahami proses ini dan sama sekali tidak takut dengan proses kematian pembusukan. Benar saja, tidak ada keuntungan atau kerugian dalam perubahan keadaan pikiran. Sekarang dia lebih jauh dalam pencerahan dan menyadari Tao. Suara dan gambar kitab suci dari tubuh pohon adalah rune nyata, yang tumpah ke bawah dan membuat Chu Feng semakin jahat. Kemudian, seluruh tubuhnya membusuk dan rontok. Bahkan tulang-tulangnya akan membusuk dan tidak memiliki kilau putih. Namun, pada tahap selanjutnya, kerusakannya menjadi semakin lemah, dan secara bertahap berhenti, dan tidak dapat berlanjut lebih jauh. Evolusi. Singkirkan rumput liar dan selamatkan lobak, lupakan hidup dan mati, dan akankah lebih aman tanpa hati untung dan rugi? Si tua terkejut, karena dia menemukan bahwa Chu Feng menghentikan kemundurannya. Tidak hanya itu, mulai ada daging dan darah yang menggeliat di sekujur tubuhnya, dengan tulang-tulang berdenting, lebih putih dan padat. Namun, berapa banyak orang yang akan tenang dan tidak takut pada saat ini? Ketika mereka melihat pembusukan mereka sendiri, lebih dari 90% dari mereka akan menjadi gila dan bertarung. Bahkan jika itu bisa membosankan, beberapa orang dapat bertahan hidup, belum tentu berhasil. Pandangan lelaki tua itu pada Chu Feng telah berubah. Iblis itu memiliki bakat yang kuat. Pada saat yang sama, ketahanan fisiknya terlalu mengerikan untuk menahan pembusukan. Orang tua itu menduga bahwa jika Chu Feng mengambil jalan Dayu, dapatkah dia benar-benar berhasil dan mengakhiri semuanya? Anda tahu, selama berabad-abad, tampaknya Daewo terakhir belum hidup. Mereka semua akhirnya meninggal dengan menyedihkan, tetapi mereka tidak dapat menanggung semua jenis perubahan yang mengerikan. Tentu saja, kemerosotan Chu Feng saat ini jauh dari sebanding dengan Daewo. Selain itu, Daewo tidak hanya perubahan yang kejam, tetapi juga berbagai kesulitan yang tak terbayangkan. Kemudian, dia hidup kembali dan berangsur-angsur pulih. Pada saat ini, kuncup bunga tumbuh di pohon besar, dan semua kitab suci menjadi rune yang nyata, menyatu menuju kuncup bunga. Daun-daun ungu berkedip-kedip, dan bunga putih muncul di tengah-tengahnya, yang mungkin sebesar mangkuk laut, dan kemudian mekar tiba-tiba dengan keras. Orang tua itu linglung di kejauhan. Pohon obat itu terlalu misterius. Tumbuh dan berbunga dalam sekejap. Itu tidak terbayangkan. Saya belum pernah mendengar ramuan semacam ini di prasejarah. Pada saat berikutnya, bunga obat besar bergoyang, putih dan tanpa cacat, dan sejumlah besar kabut putih turun darinya, diselimuti angin Chu, dengan aroma yang memabukkan. Dalam sekejap, pori-pori Chu Feng mengendur dan seluruh tubuhnya terasa nyaman. Seluruh tubuhnya akan terangkat dari tanah dan melayang ke atas. Tubuhnya sangat ringan dan lentur. Ia dibenamkan oleh partikel-partikel cahaya, dan seluruh tubuhnya ternutrisi. Buah ganda dalam tubuhnya menyublim, bertransformasi, dan berevolusi secara menyeluruh. Tubuh Chu Feng menjadi lebih kuat, jiwanya berkembang pesat, dan ia menjadi semakin luar biasa. Ia dapat merasakan bahwa kekuatannya melonjak. Ledakan, tubuhnya terguncang, ia menembus batasannya dan memasuki medan yang lebih tinggi. Suang Daoguo mencapai panggung pada saat yang sama. Kualitas fisik Chu Feng meningkat secara menyeluruh dan kekuatannya melonjak. Angin kencang bertiup, yang membuat ibu kota kuno tua itu tidak dapat berdiri. Dia terpaksa terhuyung-huyung dan keluar untuk waktu yang lama oleh momentum yang kuat itu. Pada saat ini, tubuh Chu Feng berubah parah lagi. Ada perubahan yang tidak dapat dijelaskan di sekujur tubuhnya. Semua jenis pola aneh menyebar di mana-mana, seperti tali besi. Dia ingin mengikatnya dan mencekiknya. Pada akhirnya, Lao Gu terkejut karena dia benar-benar mendengar suara benturan rantai besi, dingin dan mengejutkan. Di permukaan tubuh Chu Feng, garis-garis yang muncul seperti rantai besi asli, yang semakin kencang, mengikat jiwanya dan membunuhnya sepenuhnya. Apakah ada alasan untuk ini? Ada pembunuhan dan perampokan besar-besaran di alam Cai Tianzun. Perubahan aneh ini mengerikan. Lao Gu cemas, tetapi dia tidak bisa membantu. Itu penyebab internal, itu masalah para evolusioner itu sendiri. Mungkin itu sebabnya akumulasinya tidak cukup dan evolusinya terlalu cepat. Mungkin juga karena mereka telah lama terlibat dalam hal-hal yang tidak menyenangkan di hari kerja.
Chu Feng masih senang dan riang. Dia berlatih seni bela diri di sana dan menunjukkan apa yang telah dipelajarinya. Dia menjalankan metode pernapasan mencuri timah. Ada kabut putih di antara mulut dan hidungnya. Dia mencoba memadukan semua keterampilannya yang luar biasa, tinju klasik, dan sebagainya, dan benar-benar menjadi miliknya sendiri. Pada saat ini, dia tidak takut pada hidup dan mati dan perubahan jahat. Pada akhirnya, meskipun tubuhnya menunjukkan tanda-tanda pembusukan, dan rantai besi semakin erat, dia juga menjadi lebih kuat. Ledakan, tubuhnya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan dan mematahkan urat rantai besi di tubuhnya. Tubuhnya tanpa cacat, jiwanya murni, dan tidak ada lagi urat aneh. Di tanah, makhluk abu-abu yang melangkah ke tanah oleh Chu Feng sangat gembira. Itu bergetar, aku tidak percaya bahwa pria itu bahkan dapat menghapus butiran seperti itu. Dalam pandangannya, pola ini aneh di antara yang aneh. Selama itu keluar, orang yang terinfeksi akan membusuk dan mati jika dia tidak menjadi pelayan mayat. Makhluk abu-abu itu mengenali bahwa ini adalah napas yang dicurahkan oleh makhluk leluhur keluarga, dan ada kecelakaan di sungai jiwa belum lama ini. Apakah orang ini pernah ke sana dan mendapatkannya? Chu Feng berubah, seluruh tubuhnya tanpa cacat, dan semakin cerah. Dia lebih kuat dari matahari. Dia mengepalkan tinjunya sedikit, yang membuat kekosongan runtuh dan tak tertandingi. Apakah itu akan terjadi? Gu Tua terkejut. Chu Feng sangat tenang di dalam hatinya. Kali ini, Suang Dao Guo dipromosikan bersama, dia juga ingin menemukan Dao Guo lain untuk terkontaminasi dengan atmosfer dunia bawah yang agung. Namun, aku tidak bisa melakukan sebanyak itu sekarang. Aku akan memiliki kesempatan untuk pergi ke dunia bawah di masa depan. Ledakan, tubuhnya bersinar, jiwanya sangat indah, dan cahaya serta hujan di luarnya tersebar, seperti kemunculan kembali pemandangan yang hilang. Partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menenggelamkannya. Ini adalah jalan kuno, pemutus sirkuit, cabang evolusi yang telah menghilang selama bertahun-tahun yang tak berujung. Sekarang muncul kembali, penghormatan ganda yang tak tertandingi. Aku tidak perlu memikirkannya, hanya melihat penglihatan ini, dia tahu bahwa evolusi Chu Feng cukup sempurna dan berhasil. Siapa lagi yang bisa tak terkalahkan di bidang ini?